Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat takut liputiku. Kau yang menguatkanku, Kau tunjukkan jalanmu dan menuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat takut
dan selamanya, karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali sore kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan bertemakan hidup di dalam bahaya atau terancam oleh bahaya ya. Kita semua ini memang masih hidup dan tinggal di dunia kok. Dan dunia ini adalah dunia yang berbahaya buat kita, dunia yang jahat kata firman Tuhan. Termasuk orang percaya kan juga gitu. Dimana setiap kita ingin maju, ingin berkembang, selalu dalam hidup ini kita banyak melihat ada saja hambatan, ada saja rintangan yang menghalanginya, bahkan bisa-bisa bahaya yang mengancam kehidupan kita. Tapi betapapun bagi orang-orang percaya, tidak perlu kita cemas dan khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan masih bekerja. Tuhan masih menyertai umatnya yang sungguh-sungguh setia kepada Dia dan membela orang-orang benarnya. Jadi artinya tetaplah jadi orang benar di hadapan Tuhan, supaya pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Daud menuliskan dalam kitab Mazmur, kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebetulnya berjalan lembah kekelaman ini mengandung banyak bahaya, tapi dia tidak takut bahaya, karena Engkau selalu menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu malah menghibur aku. Jadi bukannya takut, bukannya khawatir, bukannya cemas, tapi malah terhibur oleh penyertaan Tuhan pada dirinya. Nah, itu adalah Daud ya. Sikap kita harus bisa untuk, memang janganlah kita hidup nekat, itu jangan. Nekat itu meludur gitu aja, mau asal aja, pokoknya saya tidak takut. Itu namanya nekat. Ya, kalau akhirnya mati juga, ya itu bukan salahnya Tuhan ya. Tapi kita bisa berpikir panjang, berpikir jernih, banyak berdoa, dan tetap bersandar kepada iman yang benar. Bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Lalu apa saja dong itu? Bagaimana sikap kita ya, supaya kita bisa bersikap ya ini kalau kita menghadapi bahaya. Yang pertama, yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, jangan sampai bahaya itu muncul mengancam kita justru karena keteledoran kita sendiri, kesalahan kita sendiri ya. Hasil dari kita sendiri, hasil dari perbuatan kita sendiri. Jangan sampai begitu. Berarti kita kurang benar-benar berjaga-jaga ya. Mari kita baca Kisah Rasul 16 ayat 28. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Kami semuanya masih ada di sini. Celakakan dirimu artinya kamu yang mengundang bahaya itu datang karena perbuatanmu sendiri, karena kelalaianmu sendiri, karena keteledoranmu sendiri. Baik dalam ucapan kata-kata yang tanpa sadar menyinggung orang banyak sehingga bahaya datang, atau ucapan kata-kata yang tanpa sadar itu memfitnah, tanpa sadar melanggar undang-undang, tanpa sadar menista orang, tanpa sadar melanggar undang-undang ITE dan sebagainya, maka itu mendatangkan bahaya buat kita sendiri. Ya, jangan sampai juga karena kelalaian kita, karena kita tidak punya pengetahuan sama sekali tentang itu, kita masuk di bidang itu seenaknya saja, maka kita melanggar tanpa kita rasa. Tapi ingat ya, kita tidak merasa melanggar, tapi orang yang menguasai undang-undang tahu bahwa kita melanggar, maka tuntutan akan datang pada kita. Jangan sampai terjadi ya. Itu hasil dari kita sendiri. Betapa mirisnya kalau saya melihat orang mengalami bahaya karena dia sendiri gitu.
Misalnya naik kendaraan sepeda motor, wah nyetirnya pakai kaki, waduh, sambil tiduran, atau depannya ada lubang, buok jatuh. Nah itu kan cari bahaya sendiri namanya. Ngapain kalau mau begitu? Kalau mau di lapangan lapangan tertentu boleh saja mau demo gitu, demonstrasi, jangan nyetir motor dengan hebat. Tapi kalau di jalan raya jangan sampai, kita tidak tahu di depan kita ada truk tronton, tiba-tiba kita nabrak gitu aja karena nggak sempat, nggak melihat karena kita tiduran di belakang. Ya ini berbahaya, itu celaka yang dicari sendiri, bahaya diundang oleh diri sendiri. Itu yang paling menyedihkan ya. Jadi jangan sampai kita hidup itu tidak punya kehati-hatian, tidak punya persiapan sehingga kita mendatangkan bahaya buat kita sendiri. Ya, kita ambil pinjaman di satu badan tanpa mikir gimana bayarnya, nanti bisa bayar apa enggak. Oh gampang. Begitu tidak bisa bayar, barang kita disita. Nah itu bahaya, kita undang sendiri. Kita kan tahu tidak mungkin badan itu diam saja kalau kita tidak bisa bayar sesuai dengan ketentuannya, pasti akan dilakukan tindakan. Nah tindakan itu mendatangkan bahaya buat kita. Jangan sampai ya, sampai orang bilang itu bahaya itu muncul pada hidup kita karena kebodohan kita sendiri, karena kelalaian dan kesalahan kita sendiri. Jangan sampai terjadi ya. Bahkan ada yang sudah ketahuan disengaja, sudah tahu kebenaran tapi masih juga melakukan dosa, itu bahaya, yaitu kehilangan keselamatan akan dilakukan terus, mendatangkan hukuman Tuhan. Bahaya itu akan diundang oleh dirinya sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga supaya hidup kita dalam bahaya itu, walaupun ada bahaya mengancam di depan, ada bahaya menunggu di depan hidup kita, tapi jangan sampai mengubur mimpi-mimpi yang baik kita di dalam Tuhan. Jangan sampai ya. Kalau Tuhan sudah menubuatkan, kalau Tuhan sudah merencanakan kita untuk mencapai sesuatu yang baik, memang ada bahaya yang didatangkan oleh si jahat untuk menghalangi, merintangi itu. Tapi jangan sampai impian yang muluk kita, impian manis kita itu terkubur, janji Tuhan yang manis terkubur oleh bahaya saja ya. Seringkali loh, kalau kita ingin berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, lalu kalau ada bahaya yang mengancam, dengan mudah lalu berpendapat, kalau gitu bukan benar-benar kehendak Tuhan, ini ada kehendak yang lain, kehendak saya sendiri. Bukan berarti begitu saja ya, karena iblis si jahat itu pasti nggak senang kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pasti dia berusaha menghalangi ya. Tetapi kalau kita betul-betul melakukan perintah kehendak Tuhan dengan tulus, dengan taat, maka kuasa Tuhan menyertai kita. Bahaya apapun akan diterjang oleh kuasa Tuhan. Contohnya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bahaya, pasukan Firaun di belakang, di depan Laut Merah, Laut Berau, Tuhan bisa membelah laut untuk menyingkirkan itu semua. Jadi kita jangan takut gitu ya. Jangan sampai mimpi buruk mimpi baik, mimpi manis dari Tuhan itu terkacaukan oleh bahaya. Kan mimpi manis dari Tuhan terkacaukan oleh bahaya. Mau pergi ke tanah perjanjian, di belakang ada pasukan Mesir, gimana? Nyerah dong. Kalau gitu tidak bisa lagi balik ke Mesir, jadi budak lagi. Tidak bisa. Kalau itu dari Tuhan, kita harus berani berjuang untuk mengatasi bahaya bersama dengan Tuhan ya. Kita bisa baca di Mazmur 27 ayat yang kelima. Mazmur 27 ayat yang kelima. Nah, judul perikopnya aman dalam perlindungan Allah ya, dari Daud ini ya. Dia mengatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah ini kalaupun ada bahaya, asal bukan kita yang menyebabkan diri kita sendiri dalam bahaya, asal bukan kelalaian kita, asal bukan kecerobohan kita, asal bukan karena ketidaktahuan kita, asal bukan karena kebodohan kita, maka Tuhan akan menyertai. Apalagi kalau itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jangan sampai impian-impian yang manis dari Tuhan itu gagal semua karena kita menghadapi bahaya, sekedar karena menghadapi bahaya. Ingat, Tuhan selalu beserta kita. Lagu kan menyatakan Tuhan beserta kita kan ya. Tinggal sertaku Tuhan yang kudus ya. Kita perlu tahu. Yang ketiga lagi, perlu diingat oleh kita, kalaupun kita menghadapi bahaya, justru bahaya itu yang mampu, kalau kita bisa melewati dengan baik, mendewasakan kita, meningkatkan tingkatan rohani kita. Itu semacam ujian buat kita ya. Kita biasa baca di Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Surat Efesus 4 ayat 3 sampai 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga pikiran kita tidak bisa terpengaruhi, dan juga kita menjadi
berpikir panjang dan bijak dalam Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kebenaran Kristus. Jika kita bukan lagi anak-anak, anak rohani maksudnya, rohani yang masih anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Akibatnya kita jatuh dalam bahaya. Itu yang pertama kita baca untuk poin ini ya. Kedua kita baca di Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doa untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh bagi orang-orang yang dewasa, yang berkaya penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Orang yang dewasa ada bisa berdiri teguh pada waktu ada bahaya-bahaya mengancam, bukan lari terpingkal-pingkal, bukan ya. Itu rohaninya masih anak-anak. Jadi biarlah kita mampu didewasakan lewat bahaya yang telah bisa kita lampaui, kita lewati bersama Tuhan. Sekalipun misalnya betul-betul hal itu menakutkan, sekalipun bahkan kalau hal itu juga menyakitkan dan mengecewakan, tapi setelah kita berhasil melewatinya, bisa menang bersama Tuhan atasnya, maka kita akan bertumbuh menjadi semakin dewasa rohani kita. Karena Tuhan itu mendidik kita, Tuhan itu membentuk kita, dan Tuhan memproses kita melalui semua itu supaya kita menjadi makin dewasa ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kenapa? Bagaimana kita kalau menghadapi bahaya? Perlu kita ingat bahwa Tuhan selalu ada dan membela kita apabila kita tetap setia kepada Dia. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jangan khawatir ya. Berikutnya kita baca lagi di Amsal 22 ayat 23. Amsal 22 ayat 23. Amsal 22 ayat 23. Dia katakan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang mengerampasi mereka. Tuhan membela kita. Ingat lagu Allah yang bela. Nah, itu adalah untuk menguatkan iman kita ya. Asal kita mau dan layak untuk dibela di hadapan Tuhan. Lagu yang saya tulis dan mengatakan, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan selalu membela kita, asalkan ku mau tetap setia dan taat kepada Dia. Nah ini ya, siapa yang dibela Tuhan? Itu orang-orang yang mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun keadaannya, selalu mau dan taat mengikuti kehendak perintah Tuhan, walaupun mungkin tidak cocok dengan pikirannya, selalu mau dan banyak berdoa, selalu mau menjaga kekudusannya, dan selalu mempertahankan segala ketetapan dan ajarannya dengan sebaiknya. Contohnya lihat, Sadrah, Mesah, Abednego, bahaya besar menanti mereka, yaitu dibuang dalam dapur api yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tapi Tuhan bela mereka, Tuhan selamatkan mereka. Bagaimana Daniel sampai harus diancam, dilemparkan dengan singa, tapi singa ditutup mulutnya oleh para malaikat Allah ya, dan dia selamat. Bagaimana Yusuf terancam hukuman mati, jadi budak dan sebagainya, tapi Yusuf walaupun difitnah sebagainya tetap malah diangkat dari penguasa di Mesir. Itu contohnya yang jelas bagaimana Tuhan membela kita. Karena itu jangan takut kalaupun kita hidup dalam bahaya, asal jangan sampai bahaya itu, saya ingat, kita sendiri yang mendatangkan buat diri kita, kita sendiri mengakibatkannya buat diri kita, karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, karena kurang berpikirnya kita, dan lain sebagainya. Tapi biarlah Tuhan selalu memimpin kita, memberikan hikmat akal budi kepada kita, sehingga kita bisa berpikir, mempertimbangkan dengan baik ke depan, sehingga tidak mendatangkan bahaya buat diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan tema berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan utama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa Tuhan berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, sampai jumpa.
harus berpegang selain padamu Tuhan, sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena Kau meneguhkannya. Kau bawa menuju kehendak-Mu, jalanku Kau arahkan. Terang-Mu sinari kehidupanku, ku bersyukur padamu Tuhan. Dan bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang?